Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Nasihat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya mau ngulik tentang saham menteri. Nah, mengupas saham para menteri, sebenarnya yang paling menarik adalah Menak BUMN yang saat ini mengelola ribuan aset BUMN. Namun kenyataannya mengupas saham Erick Thohir tidak menarik. Mengapa? Ya, karena yang kita ketahui saat ini Menak BUMN mempunyai dua perusahaan terbuka, yaitu ABA atau Mahaka Media dan MARI atau PT Mahaka Radio Integra. Namun, performa kedua perusahaan terbuka ini sungguh menyedihkan. Sepertinya hidup segan, mati nggak mau. Hampir selalu merugi sejak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN. Saya menduga karena kedua perusahaan terbuka ini hanya sebagai penyalur hobi atau mengisi waktu luang, sehingga sejak Erick Thohir menjadi Menteri BUMN, kedua emiten ini ditinggalkan. Untuk seorang Erick Thohir, saya pastikan kedua perusahaan terbuka ini sangat kecil nilainya. Yuk kita hitung. Erick Thohir memiliki kedua perusahaan terbuka ini melalui PT Pion Media. Dengan data kepemilikan terakhir, pada ABA, PT Pion Media menggenggam 40,47% sahamnya. Sedangkan pada MARI, Pion Media menggenggam 40,35% saham. Dan ABA juga menggenggam 16,37% saham MARI. Dengan demikian, apabila kita hitung saham Pion Media di ABA sebesar 40,47% dikalikan dengan ekuitas ABA sebesar 178 miliar atau ekuitas Pion Media di ABA hanya 72 miliar. Berapa ekuitas Pion Media di MARI? Pion Media menggenggam saham MARI sebesar 40,35% kali ekuitas MARI 142 miliar ditambah dengan Pion Media menggenggam MARI melalui ABA sebesar 6,63%, yaitu 16,37% dikalikan dengan 40,47% saham MARI yang digenggam oleh ABA. Lalu kita kalikan 142 miliar. Sehingga total ekuitas Pion Media di MARI sebesar 67 miliar. Total ekuitas di kedua emiten ini hanya 138 miliar. Menurut saya nilainya sangat kecil. Coba kita bandingkan dengan ekuitas Sandiaga Uno di Saratoga. Sandiaga Uno menggenggam saham Saratoga sebesar 21,51%. Ekuitas Saratoga 62.340 miliar. Dengan demikian, ekuitas Sandiaga Uno sebesar 13.409 miliar. Ekuitas Pion Media dibandingkan dengan Sandiaga Uno hanya sebesar 1%-nya saja. Nah, karena emiten Sandiaga Uno sudah pernah saya bahas, jadi kali ini saya mau sharing
tentang emiten Opung LBP. Opung LBP menggenggam saham Toba melalui PT Toba Sejahtera sebesar 9,98% dan ekuitas Toba sebesar 5.190 miliar. Dengan demikian, Opung LBP melalui Toba Sejahtera mempunyai ekuitas sebesar 518 miliar, yaitu 5.190 dikalikan dengan 9,98%. Nah, agar sebanding, saya akan ambil beberapa emiten batubara yang sudah cukup lama listing dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, telah listing lebih dari 10 tahun. Yang kedua, ekuitas di atas 5 triliun dan proporsi retail masih di bawah 50%. Karena apabila proporsi retail sudah lebih dari 50%, maka arah perusahaan menurut saya sudah tidak jelas. Pemegang saham pengendali sudah memegang saham kurang dari 50%. Dari kriteria tersebut, saya dapatkan 5 emiten sebagai pembanding. Yang pertama, emiten dengan kode ABMM. Ekuitasnya 6,7 triliun dan IPO di 2011. Persentase retailnya hanya 20,9%. Yang tertinggi Bian dengan ekuitas 36 triliun yang listing di 2008 dan retail menggenggam 29,1%. Dan tentu saja saya coba bandingkan juga dengan emiten batubara yang merupakan BUMN, PTBA dengan ekuitas 28 triliun, listing sejak 2002 dan porsi retail 33,8%. Lalu apa yang akan saya bandingkan dari 5 emiten tersebut? Saya akan membandingkan kinerja ke-6 emiten tersebut posisi September 2022 dibanding dengan 2019. Karena periode kedua Opung LBP menjabat adalah tahun 2019. Saya bandingkan 5 variabel. Yang pertama, ekuitasnya. Ekuitas posisi September 2022 dibanding dengan akhir 2019. Yang kedua, posisi salesnya. Kenaikan sales di tahun 2022 yang saya setahunkan dibanding dengan sales di tahun 2019. Yang ketiga, laba. Laba posisi September 2022 yang telah saya setahunkan dibandingkan dengan laba posisi 2019. Yang keempat, laba dibanding ekuitas rata-rata tahunan. Yang kelima, DPR, dividen yang dibagi setiap tahunnya. Persentase dividen yang dibagi setiap tahunnya. Dari 5 variabel tersebut, saya dapatkan bahwa emiten Toba punya Opung LBP mempunyai pertumbuhan ekuitas 2022 dibanding 2019 sebesar 59%. Salesnya hanya naik 19%. Laba naik 175% dalam waktu 3 tahun. Dan laba dibanding dengan ekuitas rata-rata hanya naik 11%. DPR-nya 0, artinya emiten Toba tidak pernah membagikan dividen sejak 2019. Bagaimana dengan ABMM? ABMM ekuitasnya tumbuh 31%, salesnya naik 76%, laba 2022 dibanding dengan 2019 naik 201%. Rata-rata laba dibanding dengan ekuitas secara tahunan
13%. Ini mencerminkan ROE kira-kira. Dan DPR 17%. Rata-rata dividen yang dibagi setiap tahunnya sebesar 17%. Bagaimana untuk GAMS? GAMS ekuitas 2022 dibanding dengan 2019 naik 24%. Sales 2022 dibanding dengan sales 2019 naik 149%. Laba naik 864%. Dan laba dibanding dengan ekuitas rata-rata tahunan sebesar 53%. DPR, dividen yang dibagi setiap tahun cukup royal, mencapai 87%. Ini perbandingan 3 emiten batubara yang ekuitasnya masih 1 digit. Toba 5,19 triliun, ABMM 6,7 triliun, dan GAMS 6,77 triliun. Selanjutnya, 3 emiten batubara yang ekuitasnya di atas 10 triliun. Saya dapatkan untuk Harum, pertumbuhan ekuitas 2022 dibanding dengan 2019 mencapai 144%. Salesnya 2022 dibanding dengan 2019 naik 257%. Dan labanya naik 1.611%. Laba per ekuitas tahunan hanya 13%. Dan DPR dia masih membagi dividen secara tahunan rata-rata 13%. Harum dikenal dengan emiten yang rajin membagi laba. Yang kelima ada PTBA. PTBA ekuitas 2022 dibanding dengan 2019 hanya naik 43%. Sales hanya naik 90%. Namun labanya naiknya 229%. Laba dibanding dengan ekuitas tahunan rata-rata 27%. DPR, dividen yang dibagi setiap tahun rata-rata 76%. PTBA juga dikenal sebagai emiten yang royal membagi dividen dengan nilai yang cukup besar. Dan yang terakhir kita lihat emiten BIAN. Pertumbuhan ekuitas di 2022 dibanding dengan 2019 mencapai 293%. Salesnya 221%, laba naik 871%, dan laba per ekuitas rata-rata setiap tahun mencapai 53%. DPR-nya, dividen yang dibagi setiap tahun rata-rata mencapai 52%. Nah, dari ke-6 emiten tersebut, maka kalau kita bicara pertumbuhan ekuitas, yang tertinggi adalah BIAN dengan pertumbuhan 293%. Sementara kalau bicara sales, yang mengalami kenaikan tertinggi Harum sebesar 257%. Dan labanya pun yang mengalami kenaikan tertinggi adalah emiten dengan kode Harum sebesar 1.611%. Untuk laba per ekuitas rata-rata tahunan yang tertinggi GAMS dan BIAN. Dan untuk DPR, persentase pembagian dividen tahunan rata-rata yang tertinggi adalah GAMS sebesar 87%. Artinya 87% dari keuntungan dibagikan sebagai dividen. Nah, teman-teman, dari ke-6 emiten tersebut, menurut saya tidak ada yang istimewa terhadap kinerja Toba. Justru cenderung di bawah. Daya tarik Toba saat ini menurut saya harganya yang masih murah. Dari ke-6 emiten tersebut, hanya Toba yang harganya di bawah Rp1.000. Teman-teman, kira-kira apakah ada konflik kepentingan Opung LBP dalam membuat kebijakan? Pasti
yang paling tahu adalah opung LPP sendiri. Namun menurut saya, apabila opung LPP sudah merasa melakukan konflik kepentingan dalam membuat keputusan untuk menguntungkan Toba dan kinerja Toba masih seperti ini, sebaiknya opung LPP segera mengganti direksi Toba karena kinerjanya tidak sesuai dengan pengorbanan opung. Justru yang terjadi menurut saya, teman-teman yang saat ini memegang saham Toba harus belajar sabar. Sabar untuk tidak menerima dividen selama 5 tahun. Mungkin seperti juga opung LPP yang saat ini sedang belajar sabar dari Pak Jokowi. Bagaimana nggak sabar seorang pensiunan Kopassus, orang Batak, dikatakan sebagai Haman, tetap tidak marah. Padahal harusnya yang lebih pantas sebagai Haman adalah Pak Basuki yang selalu bangun di sana-sini. Teman-teman, semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.